nyangka loh jago main pianonya. Di hatiku. Aduh, emang bagus ya? Bagus. Ih, aku hebat banget. Ngapain muncul di situ aja? Loh. Nggak usah muncul. Udah dibilang hebat ya. Kalau ada orang bilang hebat, langsung jongkok ke bawah. Nggak usah ikutan muncul. Kan malu dong ini. Tadi barusan abis nyanyi. Ya. Terima kasih. Ya udah. Yang main siapa sebenarnya? Enggak sih, sebenarnya ini emang kolaborasi yang sangat luar biasa. Ya, Jadi aku sebentar lagi selain menjadi pemilik kafe sehat ini, kalau dia nggak masuk, jadi aku juga bisa nyambi. Maksudnya gitu, Ternyata dokter. ada orang di balik pintu ya. Ada orang di balik pintu, bukan ada orang di balik piano. Dokter Anggi, apa kabar? Baik. Maaf Mbak ya. Ia, apa kabar? Baik, tadi tuh aku memang terobsesi sekali bisa main piano, tapi ya nggak apa-apalah. Paling nggak pemirsa tadi denger ya suara senandung-senandung kecil dari Yulia. Aduh. Ya, nanti kita akan bahas tentang kanker serviks ya. Iya, benar. Kanker serviks ya. Dan juga ntar ada sahabat saya loh yang mau kesini. Oh ya, siapa? Ntar kita ngobrol-ngobrol tapi menyapa pemirsa dulu ya. Iya, oke. Ya pemirsa, senang rasanya saya Yulia Rahman Aditya kembali menyapa Anda tentunya selama 30 menit ke depan di program kesehatan dari Poliklinik GR Setra dan Laboratorium Avicenna dalam acara Kafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Ya pemirsa, hari ini kita akan bahas tentang kanker serviks. Seperti biasa akan ada sahabat-sahabat saya, tapi sebelum itu kita lihat dulu liputan yang berikut ini. Kalau kita membahas kanker serviks misalkan ya, dia sering dipredisposisi oleh gonta-ganti pasangan, terpapar oleh suatu virus yang namanya human papillomavirus bisa, atau dia terpapar sperma pada usia yang masih dini. Yang namanya suatu tindakan pembedahan atau tindakan kemoterapi itu ada suatu tindakan yang berisiko buat pasien. Dengan sistem pengobatan yang tanpa adanya tindakan operasi atau tanpa adanya tindakan kemoradiasi atau kemoterapi, sebetulnya sangat berguna untuk pasien dengan keganasan. Saya sangat mendukung sebetulnya karena ya bagus untuk perkembangan pasien. Laboratorium Klinik Avicenna merupakan salah satu divisi dari 3 divisi yang ada di GR Setra. Pemeriksaan laboratorium merupakan pemeriksaan yang diperlukan untuk dapat menegakkan diagnosis dan mengetahui keadaan terkini dari seorang pasien. Misalnya pada pasien dengan kelainan serviks atau keganasan pada serviks. Laboratorium Klinik Avicenna melayani pemeriksaan dari semua kalangan, baik dari pasien GR Setra Divisi Medis Timur dan Barat, maupun dari rujukan dokter lainnya, dan masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan laboratorium. Saya, Dr. Susanti, spesialis patologi klinik. Ya pemirsa, seperti yang tadi sudah saya katakan di awal bahwa saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa yang sudah ada di samping saya. Ini ada Dr. Anggia Putri Nayanti yang merupakan dokter klinik umum divisi 2 GR Setra. Betul dokter? Betul sekali. Betul sekali. Dan nanti akan ada juga pimpinan Poliklinik GR Setra, yaitu Bapak Insinyur Hasan Harahap, yang sekaligus pengembang formula medis Persia yang diprakarsai oleh Dr. Ibnu Sina dari bukunya yang berjudul Al-Qanun fi At-Tib. Nah, Pak Hasan sendiri sedang on the way menuju ke kafe sini, masih di jalan. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dulu tentang seputar kanker serviks ya. Boleh. Kalau kita bicara tentang kanker serviks itu bicara lebih kepada wanita. Pada wanita. Nah, apa sih sebenarnya kanker serviks itu, dokter? Jadi kanker serviks itu adalah istilah medisnya dari kanker mulut rahim yang kita kenal, kanker mulut rahim gitu. Jadi dia ada kelainan di mulut rahimnya sendiri. Mbak Ia tahu kan rahim itu tempat untuk mengandung anak ya. Jadi penting banget tuh untuk perempuan gitu. Nah, kalau kanker serviks sendiri itu penyakit menular apa bukan? Iya, dia penyakit menular. Oh, menular ya? Menular, dia masuknya penyakit menular seksual, Mbak Ia. Oh. Gitu. Jadi dia disebabkan oleh virus yang menular secara seksual. Oh. Nah, kalau misalkan wanita yang sudah mempunyai anak gitu kan, dia kan sudah berapa kali melahirkan gitu. Itu bisa juga nggak sih? Bisa. Salah satu faktor resiko terjadinya kanker serviks itu salah satunya adalah melahirkan banyak anak, Mbak Ia. Oh, itu karena apa? Kan bukannya bagus. Jadi kalau misalnya kita sudah melahirkan lebih dari 3 kali, itu faktor resikonya meningkat tuh untuk kejadian kanker serviks itu sendiri gitu, Mbak Ia. Bukannya malah lebih bagus kan darah kotornya atau apa? Loh. Aduh, udah deh, please deh. Aduh. Ini kenapa sih ini
orang. yang Tessa. ngikutin. Please deh, kau datang tuh agak-agak perempuan dikit. Assalamualaikum. Oh, iya. Gitu. Ada apa? Ada yang ngikutin. Tarik nafas. Ada yang ngikutin tau nggak Oh, sih lo? temennya Ajis gagap ya, ngomongnya gagap. Ada cowok ngikutin gue. Gue kan takut secara gue kan kayak begini ya. Di mana-mana tuh direbutin orang gitu. Gue kan jadi takut. Tolong dong ya. Ih, tumben loh pemirsa, Tessa dikejar-kejar cowok takut. Biasanya cowok yang takut dikejar-kejar dia. Emang gue anjing. Tolong dong. Tolong, Gue takut loh. Ciri-ciri. Pak Hasan, apa kabar? Pak? Ya itu. Putar aja, dikira kita gangsing. Sebentar. Itu. Shh, dibilangin sini. Apaan sih? Ini itu adalah Pak Hasan. Pak Hasan itu adalah pimpinan Poliklinik GR Setra. Saya tahu yang itu. Saya tahu. Kalau tahu kenapa kabur, kenapa ketakutan? Oh, Pak Hasan yang ini. Ya ampun, Bapak Hasan kenapa nggak ngomong? Tadi ngomong dong kalau Iya. namanya Pak Hasan. Kan kita udah pernah kenal, Pak. Iya. Waktu itu kita udah pernah ketemu. Yang ada Pak Hasan takut kalau digituin sama lo sekarang ya. Gantian ntar dia. Aduh, asik banget nih bertigaan. Aku belum dikenalin loh. Ini Dokter Anggi, kenalin dulu Ini dong juga, Tessa. aduh, halo, apa kabar, Tessa? Silakan Tessa duduk dulu. Pak Hasan silakan. Makasih. Ini Pak Hasan kenapa sih ngikutin saya? Terus saya kan jadi takut, Pak. Pak Hasan, kenapa Pak Hasan ngikutin Tessa sih? Itu, kenapa, Pak? Kan Jawab, satu Pak. jalur jalannya, Tuh. nggak sengaja. Nah, Berarti yang GR lo, ya? Lo, Tuh, Mas. bukan yang belakang. Oh, salah ya? Iya. Oh, iya. Berarti yang GR tuh kamu. Karena Pak Hasan emang mau arahnya ke sini. Kamu juga kebetulan ke sini. Jadi kamu merasa Pak Hasan itu ngikutin kamu. Iya, Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita semuanya udah kumpul di sini. Oke. Dan buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Kita akan melanjutkan lagi pembicaraan ini lebih dalam lagi. Tapi setelah yang satu ini ya. Kanker serviks itu terjadinya karena infeksi. oke. Infeksi pada mulut rahim. Dan ini metastasinya juga sangat cepat. Di GR Setra, kurang lebih 1.500 orang yang sudah ditangani. Pemirsa, mungkin Anda ingin tahu bagaimana cara GR Setra berusaha menyembuhkan penyakit kanker, khususnya serviks. Pertama sekali, kita lihat dulu imun dari hasil diagnosis yang diberikan laboratorium Avicenna. Dari sana kita bisa melihat apakah sudah bisa langsung diberikan formula pemutus inti sel kanker. Di sini untuk membangun imun dari tumbuhan. Ini yang kedua. Bahan yang kedua ini juga tidak akan pernah kita lepaskan dari GR Setra. Ini ciri khas dari GR Setra untuk membangun imun si pasien. Pemirsa, nah inilah formula yang kami ciptakan sesuai dengan The Books of Canon Medicine. Bahan-bahan yang kami buat juga bukan bahan yang sangat gampang diambil atau didapat, justru sangat sulit. Demikianlah penjelasan dari GR Setra Canon Medicine Indonesia. Tes, Ya. apa kabar sih kamu? Baik dong, Bu. Sibuknya apa sih sekarang? Biasalah syuting-syuting secara artis gitu loh. Oh, aduh sibuk Sombong, banget. sombong. Schedule padat. Padat. Dari pagi sampai malam ngurusin Anak. anak. Padat bener tuh kayaknya. Buka aja kartu. Tes, kita di sini kan lagi ngobrol-ngobrol masalah kanker serviks ya. Iya. Mungkin kamu ada yang mau ditanyakan secara Saya anak nggak ada yang mau diserviks. Oh, mungkin kamu mau ditanya kan anak TV-nya kamu. mau diservis. Itu servis ya. Oh, Iya. Lain. Ini serviks ya. Udah, kamu tanya dulu deh. Kamu tanya-tanya kan kamu anaknya udah 8 nih sekarang. Emang gua kucing kali. Banyak amat. Gila. Ih, kalau saya tuh sering denger tuh ya namanya wanita ya. Iya, Nanya sama benar. siapa? Boleh sama dokter. Bebas. Iya. Jadi kalau wanita itu memang kayaknya rawan gitu ya sama yang namanya kanker serviks ya. Terus sebenarnya wanita itu katanya tadi kita denger nih ceritanya nguping nih menular. Jadi bisa apa maksudnya karena apa kebersihan atau karena berarti orang istilahnya nggak ngelihat miskin, nggak ngelihat kaya, nggak ngelihat bersih, nggak ngelihat kotor gitu maksudnya. Nah, intinya itu penularannya
virusnya yang menular, bukan kanker serviksnya yang menular. Nah, virusnya ini ditularkan oleh hubungan seksual, gitu Mbak Tessa. Nah, sekarang ini kan juga ada Bapak Hasan, Tes. Ya. Pak Hasan ini adalah pemilik Poliklinik GR Setra. Jadi di Poliklinik GR Setra ini ada beberapa divisi. Salah satunya adalah medis Persia. Jadi ada medis konvensional barat, ada medis Persia, ada juga laboratorium Avicenna. Nah, Pak Hasan ini memberikan formula ya Pak ya dari medis Persia itu ya Pak ya untuk mengatasi kanker serviks. Jadi kalau untuk kanker serviks sebelumnya tadi sudah dijelaskan sama Dokter Anggi. Jadi saya hanya menjelaskan bagaimana sistem ataupun proses mengenai formula untuk memutus inti selnya. Tapi rata-rata kanker serviks itu terjadinya karena infeksi. Infeksi pada mulut rahim. Dan ini metastasinya juga sangat cepat. Di GR Setra kurang lebih 1.500 orang yang sudah ditangani untuk kanker Dari daerah serviks. mana aja tuh Pak? Kayaknya seluruh Indonesia ya. Oh, banyak Hebat juga ya? Banyak. Rata-rata hampir 75% itu faktornya karena terinfeksi atau karena virus ya. Kalau payudara kebanyakannya faktor genetik. Seperti itu. Jadi formula yang kita ciptakan juga untuk kanker serviks, kita lihat dulu sejauh apa nih diagnosa ataupun imun pasien, apakah sudah mampu menerima formula untuk memutus inti sel kanker atau kita harus membangun lagi imunnya supaya mampu menerima formula ini. Nggak bisa langsung, umpamanya positif terkena kanker, langsung formulanya dikasih. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa disebut dia medis Persia? Mungkin karena berasal dari Timur Tengah. Oh, Gitu. oke. Nah, sebenarnya ini medis. Cuman ada yang ilmiah, ada yang non ilmiah. Seperti itu. Bahwa Canon Medicine ataupun Al-Qanon fi At-Tibbs itu ditulis ataupun dikarang oleh Dr. Ibnu Sina. Mungkin Tessa juga mau tanya efek samping dari si formula itu sendiri Pak. Justru sebaliknya nggak ada efek samping, membangun imun. Tapi itu berarti harus ada tahapnya kan? Iya. Untuk formulanya itu berarti nggak bisa minum langsung sembuh gitu ya Pak ya? Itu kira-kira ada berapa tahapan? Setiap orang standarnya lah, ada 1 atau 2 atau 3 yang paling cepat lah, paling cepat atau paling lama yang dilihat ya? Tergantung stadium. Oh gitu ya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh perubahan gen tadi ataupun kanker pada kanker serviks tadi, kanker mulut rahim tadi. Kalau sudah stadium 3 ke atas, ini kita harus mawas diri. Biasanya sudah terjadi pendarahan. Oke. Makanya untuk mereka ataupun untuk pasien kita, stadium awal itu sangat-sangat sebaiknya ya jangan dibesok-besokin. Langsung ya. Ciri-ciri stadium awal tuh seperti apa ya? Kalau orang yang mungkin ada yang belum ngerti seperti apa sih ciri-ciri stadium awal? Mungkin dengan Dokter Anggi ya. Iya. Permasalahannya itu susahnya Mbak Tessa. Pada stadium awal biasanya dia belum menimbulkan gejala tuh. Oh, malah nggak ada Iya, gejala-gejala. nggak ada kerasa. Kalau misalnya kita harus deteksi dini kanker Iya. serviks dengan pap smear tadi gitu. di pap smear Itu fungsinya. fungsinya ya. Jadi kalau misalnya perempuan-perempuan nih yang udah nikah, udah berhubungan seksual, itu dianjurkan rutin setahun sekali dia pap smear Nah, gitu. kamu udah pap smear belum? Udah sekali. Udah sekali, anaknya udah? Anak dulu Nah, ada hitung dulu anaknya ada berapa. Nah, coba. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya. Selain mesti pap smear setahun sekali, kita juga harus tuh hindari rokok. Nah. Karena ya Mbak Yayo, wanita yang merokok itu resiko terkena kanker serviksnya 3 kali lipat loh, lebih Waduh. tinggi. Kemoterapi itu juga efeknya kan tidak bagus ya. Kalau GR Setra bisa memang menembus satu metode baru, ya kita harus bersyukur ya. Itu adalah satu tempat di mana di situ terdapat solusi penyembuhan untuk kanker, segala macam kanker. Penyakit kanker apa saja, nah itu bagus sekali. Saya mendukung itu. Amerika aja bisa minta ke sini dong kalau gitu.
Kalau kanker biasanya operasi, kemoterapi. Banyak orang kan juga takut dan juga ada efek samping. GR Setra ini bagus banget karena ini memberikan solusi baru, nggak ada efek sampingnya dan juga aman. Banyak yang sudah membuktikan sembuh. Ada lagi loh yang Apa? penting nih untuk diketahui. Selain mesti pap smear setahun sekali, kita juga harus tuh hindari rokok. Nah. Karena ya Mbak Yayo, wanita yang merokok itu resiko terkena kanker serviksnya 3 kali lipat loh, lebih tinggi. Alhamdulillah. Nah lo Udah nggak ngerokok kan sekarang? Saya enggak. Enggak. Syukur. Alhamdulillah. Nah, Tessa, di Medispersia ini kan ada formula yang tadi dijelaskan oleh Pak Hasan. Ada juga disebut dengan formula eksklusif. Gitu, ada formula eksklusif. Nah, Pak Hasan bisa dijelaskan tuh formula eksklusif itu seperti apa? Jadi kalau formula eksklusif khususnya untuk kanker serviks itu dibuat atau diracik sesuai dengan diagnosis atau perdiagnosa pasien. Iya. Jadi nggak bisa walaupun penyakitnya sama, umurnya sama, obat yang ke si A jadi ke si B itu tidak bisa. Jadi per orang sesuai dengan hasil diagnosa per pasien. Jadi nggak bisa kalau misalkan nih aku kena juga, terus gitu kamu juga kena, aku sharing obat tuh nggak Iya, bisa. ini pakai resep gue nggak bisa. Nggak bisa berbagi ya kan? gitu kan ya Pak ya. Kalau dokter sendiri dok, sejauh mana sih dok perempuan di Indonesia ini ya khususnya terkena kanker serviks? Dia prevalensinya tinggi loh Mbak Ya. Tinggi ya? Iya. Dan bahkan menjadi penyebab kematian terbesar loh untuk wanita. Gitu. Ya mungkin kalau menurut saya ya, kalau saya ngelihat dari segi awamnya gitu, bahwa orang kayak saya aja gitu mungkin nggak ngeh gitu bahwa namanya bisa yang namanya pengecekan rutin itu setahun sekali pap smear. Orang juga mungkin denger-dengar pap smear itu apa artinya, Iya, nggak betul. ngerti. Pap smear tuh diapain? Mahal nggak, sakit nggak, padahal nggak. Iya. Diapain ya benar kemarin? banget. Enggak. Cuman diolesin ya. Iya, diolesin, nanti Iya. diperiksa di laboratorium. Periksa di laboratorium. Bisa tuh di laboratorium kita. Kita punya laboratorium Avicenna kan Mbak Ya. Iya, Di situ betul. bisa juga kita periksa pap smear. Gitu Tessa. Jadi poliklinik GR Setra ini mempunyai laboratorium juga, laboratorium Avicenna. Jadi kalau misalkan kita periksa, kan kadang-kadang kan kita suka bingung ya abis kita dari dokter periksa lab ya. Nah, kita harus ke lab mana, keluar, nanti hasilnya ditunggu, kita ambil lagi, anterin lagi. Kalau di GR Setra enggak. Jadi kita Lengkap. diagnosa langsung ininya ke laboratorium yang sama. Benar sekali, Mbak gitu. Tessa. Tahu nggak tempatnya di mana? Belum dong. Belum Ulangin tahu. lagi dong. Waktu itu udah ya dok ya, tapi diulang lagi nggak apa-apa dong. Tempatnya masih di Bandung ya dok ya, belum pindah ya dok ya. Tempatnya itu di Bandung dan pemirsa juga mungkin mau tahu alamatnya di mana. Alamatnya di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21 Dago Bandung. Kalau mau telepon bisa di 022 253 1000 gitu. Jadi Tes kan sering banget ke Bandung tuh, Iya. lagi syuting ya kan. Ya, Kadang sekarang Bandung jalan-jalan. Jakarta sih deket banget. Deket banget. Secara udah ada tol ya Pak ya. Iya. Di sini pulang ke Bandung. Besok pagi sini lagi ya Pak ya. Nah, kalau Kan ke Bandung gampang. mampir deh tuh ke lab kita. Pasti. Pap smear deh. Wah. Baru sekali kan? Iya, pokoknya setiap ke Bandung seminggu sekali saya pap smear. Nggak gitu. Saking rajinnya ya. Gimana tuh kalau seminggu sekali? Lama-lama Pak Hasan jadi pusing deh punya pasien kayak gini. Setiap seminggu sekali datang mau apa Tessa? Mau pap smear. Kayak facial ya seminggu sekali dateng ya Boy ya. Jadi gitu Tessa. Jadi kalau misalkan mungkin Tessa ada yang mau ditanyakan juga nggak seputar itu? Ya Atau- kalau saya pengennya tuh sama-sama lah mungkin dari pihak dokter juga selain kita harusnya rajin nih ya lihat acara seperti ini, kita juga harus lebih bersih gitu loh sama Iya. diri kita sendiri. Dan gitu kamu loh. mengatasinya Benar gitu. Sebenarnya kan kamu juga paling nggak ada gambaran lah kanker serviks seperti apa. Dan kamu mengatasinya Iya. seperti itu ya. Jadi pokoknya ilmunya mengenai semua penyakit-penyakit yang kayak ya itu jangan sampai nunggu kita ini dulu sampai menderita banget, tapi kita harus bisa tahu dari awal supaya bisa mencegah itu tadi ya kan? Bener Betul. banget Iya. tuh Dan Mbak yang harus Tessa tahu nih Tes ya, ada juga yang bertanya tadi seperti yang saya ungkapkan Pak, pada saat kita sudah melakukan pengobatan secara konvensional, tiba-tiba kita merasa tidak puas, akhirnya kita lari nih ke medis, bukan lari dalam arti apa ya, kita coba deh dengan medispersia gitu. Tapi kita sudah melakukan tahap itu, bagaimana tuh Pak? Jadi udah setengah jalan, udah terus setengah kesini jalan. gitu, gimana? Apa bisa gitu? Sebenarnya gini, tujuan dua medis ini tujuannya sama, bagaimana supaya si pasien itu sehat. Itu tujuan utama. Nah, keberhasilan atau tidak, Poliklinik GR Setra itu sangat terbuka. Maksudnya di sini terbuka,
bahwa keberadaan laboratorium Avicenna di bawah naungan JR Setra Canon Medis Indonesia itu sebagai pembanding. Pembanding yang mana? Divisi 1 dan divisi 2 ataupun medis Persia dan medis konvensional barat. Di mana permasalahannya? Kalau umpamanya pasien ditangani di medis barat, bisa kita lihat dari diagnosa. Ya, terus servis yang diberikan oleh tim medis itu sangat dikhususkan, sangat beda dengan klinik atau poliklinik yang lain. Seolah-olah bukan tempat orang sakit, justru tempat bagaimana supaya mereka sangat nyaman. Iya, betul. Itu tujuan kita. Karena kalau yang sakit itu yang dibutuhkan adalah juga kenyamanan ya Pak ya. Ya, terus kalau merasa si pasiennya, wah kurang cocok di medis barat, saya pingin di medis Persia, toh tujuannya sama. Sembuh. Silakan pilih. Oke. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi Pak udah setengah di sana, terus di sini, kira-kira itu akan melanjutkan atau memulai dari baru gitu? Alasannya apa? Kenapa? Oh gitu. Jadi diikutin dulu ya. Iya. Ya asal muasalnya kenapa pindah gitu-gitu ya Pak ya. Jangan-jangan pindah karena bingung. Oh iya iya iya. Bingung karena Pelarian biaya gitu. gimana ya Pak ya? Bingungnya gini nih. Soalnya yang di medis Persia orangnya ganteng-ganteng. Waduh. Kan bisa aja. Bisa. Termasuk Bapak. Oh iya dong, Anggi kan benar. tidak ganteng Pak. Itulah. Gawat kalau saya ganteng. Cantik-cantik maksudnya. Iya. Iya, jadi paling tidak Tes, kalau misalkan kita bisa simpulkan dari pembicaraan kita di sini bahwa segala macam penyakit itu bisa diatasi dengan berbagai cara. Iya. Jadi tergantung kita mau menyikapinya seperti apa. Betul gitu loh. sekali. Jadi kita bisa memilih. Penyakit itu tidak ada penyakit yang mematikan ya Pak ya sebenarnya. Tapi ya tadi Pak Hasan juga bilang semangatnya kita juga dan Iya. kepercayaannya kita juga ya Pak ya. Iya. Intinya akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Pak. Iya betul, gitu Tessa ceritanya. Oke, thank you ya Tessa ya. Nanti main-main ke sini. Dokter Anggi makasih banget ya. Pak Hasan juga terima kasih. Jangan Sama-sama. nakutin lagi ya. Ntar nakutin lagi. Oke pemirsa, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita. Kita harus pamit, tapi jangan lupa saksikan terus Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Akhir kata, saya Yulia Rahman Aditya. Sampai jumpa.